Dividen investing bisa kita mulai dari saham dengan harga di bawah 100.000 per lotnya. Sebelum itu terima kasih atas dukungannya, klik like dan subscribe. Pertama ada saham MPMX, harga sahamnya pada saat video dibuat 94.000 per lotnya. Rutin bagi dividen sejak tahun 2015 dengan besaran rata-rata dividen yield 5 tahun terakhir sebesar 17% dan pada tahun 2024 kemarin membagikan dividen nominal 115 per lembar saham dengan yield sekitar 11%. Secara valuasi PBV saat ini di angka 0,69 dan PBV terendah MPMX ada di 0,24 pada saat market crash tahun 2020. Price to earning ratio saat ini di 7,7. Jika melihat data return on equity-nya memang tidak terlalu besar di 8,9% dan saham MPMX ini merupakan anak usaha dari Saratoga Investama Sedaya atau SRTG. Pergerakan harga sahamnya saat ini cenderung downtrend dan belum terlihat ada buying power. Disclaimer, koreksi di bawah harga 900 dapat menjadi area yang cukup menarik karena dalam 3 bulan ke depan berdasarkan histori berpotensi bagi dividen pada bulan Mei hingga Juni. Kedua dari sektor transportasi ada saham IPCC, saat ini harganya 70-75.000 per satu lot. Saham ini rutin bagi dividen sejak 2019 sampai saat ini dan 3 tahun terakhir 2 kali membagikan dividen dalam periode 1 tahun. Rata-rata dividen yield 5 tahunnya di atas 9% dan di tahun 2024 kemarin yieldnya sebesar 11%. PBV saat ini di angka 1,08 dan valuasi terendahnya di 0,38 saat tahun 2020. Secara P/E rasio saat ini ada di 6,88, secara earning IPCC cukup stabil dalam 3 tahun terakhir. Begitupun return on equity-nya saat ini di atas 15%. Pergerakan harganya setelah sideways cukup lama saat ini mulai terlihat momentum kenaikan dan data akumulasi broker lokal cukup besar. Ditambah direksi dari IPCC juga membeli di harga rata-rata 687. Walaupun nilainya tidak terlalu besar tetapi ada keyakinan pihak manajemen terutama direktur perusahaannya menjadi sinyal baik akan prospek IPCC ke depan. Ketiga ada saham Power yang rutin bagi dividen sejak tahun 2016 dengan rata-rata dividen yield 5 tahun terakhir sekitar 8,7%. Dividen yang dibagikan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali dan pada tahun 2024 sudah membagikan dividen interim sebesar 28,24 per lembar dan untuk payout rasio dividennya di atas 90% terhitung sangat royal bagi dividen. Valuasi saat ini ada di PBV 0,94 dan valuasi terendah selama 5 tahun terakhir ada di PBV 0,86. Secara price to earning ratio saat ini di 8,79 yang dalam 5 tahun terakhir PE saham Power cukup stabil. Dengan nilai ROE di atas 10% per kuartal 4 tahun 2024. Sejak crash tahun 2020 sampai dengan saat ini harga sahamnya terus berada di zona sideways dengan rentang yang cukup besar. Jika melihat data broker Sumari periode Juni 2024 sampai saat ini terlihat ada akumulasi yang cukup besar dari investor asing dengan rata-rata harga di bawah 700 dan broker retail lokal terlihat menjual saham ini. Keempat dari sektor perbankan ada saham BJBR yang akhir-akhir ini ada dugaan kasus korupsi serta pengunduran diri direktur utama perusahaan. News seperti ini dapat menjadi bahan bakar harga sahamnya terus tertekan. Namun juga dapat menjadi peluang jika sudah ada kepastian hukum dari kasus tersebut dan perusahaan menjadi bersih sehingga dapat mendongkrak kinerja perusahaan di masa depan. BJBR rutin membagikan dividen sejak tahun 2011 dengan rata-rata dividen yield 5 tahunnya sebesar 8,3% dan yield pada tahun 2024 sebesar 9%. Terlihat nominal dividen tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Secara valuasi price to book value BJBR saat ini sudah lebih murah dibandingkan nilai PBV pada saat crash tahun 2020. Nilai PBV-nya 0,55 di tahun 2020 dan pada saat ini PBV-nya hanya 0,5. Price to earning ratio BJBR saat ini di 5,38 dan PE saat ini mendekati tahun 2020 di PE 4,2 kali. Namun nilai ROE-nya saat ini menurun hanya sebesar 9,3%, terlihat jauh lebih rendah dibandingkan crash tahun 2020 yang di atas 13% return on equity. Dari monthly chart BJBR terlihat harga sahamnya tidak kemana-mana, hanya naik turun di rentang harga di atas.
Dan secara weekly chart BJBR mulai mendekati harga 525 yang merupakan harga terendah pada saat crash tahun 2020. Dari broker sumari sahamnya terus didistribusi oleh investor asing dalam jumlah besar. Jika melihat distribusi yang sangat konsisten seperti ini, ada baiknya jika kita menunggu pola kenaikan reversal harga yang diikuti dengan volume yang lebih besar dibandingkan volume penurunannya. Masih dari sektor perbankan, ada saham BJTM yang saat ini ada dugaan kasus kredit fiktif di perusahaan. Menariknya, direksi perusahaan tercatat membeli saham BJTM di awal tahun 2025 ini. BJTM rutin membagikan dividen sejak tahun 2013 sampai saat ini, dengan rata-rata dividen yield 5 tahun sebesar 8% dan pada tahun 2024 satu kali bagi dividen dengan yield sekitar 8,8%. PBV saham BJTM saat ini di 0,58 yang dimana saat ini sudah lebih kecil dibandingkan tahun 2020 PBV sebesar 0,65. Secara PE rasio BJTM saat ini 5,5 jika dibandingkan dengan tahun 2020 PE terendahnya di 4,4 kali. Dan berdasarkan return on equity BJTM sebesar 10,57% lebih besar jika dibandingkan dengan saham BJBR sebelumnya. Harga saat ini masih dalam momentum downtrend mendekati harga 380 di tahun 2020, dan jika Sobat Invest perhatikan karakteristik volume penurunannya sama seperti BJBR yang didominasi volume merah besar. Saat ini sama-sama ada dugaan kasus korupsi, jadi ada baiknya menunggu titik terang dan perhatikan jika ada kenaikan dengan spike volume. Kali ini dari sektor CPO ada saham TAPG yang rutin membagikan dividen sejak tahun 2021 dengan rata-rata yield dalam 5 tahunnya sekitar 6,5% dan dividen pada tahun 2024 nominalnya sebesar 76 per lembar saham dengan yield 8,3%, di mana ini cukup besar dan meningkat dari rata-rata 5 tahunnya. Valuasi PBV saat ini di 1,6 dari rata-rata saham ini belum pernah diperdagangkan di bawah PBV 1. Dan PE rasionya saat ini di angka 5,54 kali. Secara return on equity TAPG sangat besar di atas 28% pada kuartal 4 2024. Pergerakan harga sahamnya saat ini ada di area resisten 880. Memang jika secara weekly chart masih di area sideways-nya sejak IPO tahun 2021. Namun momentum pergerakan saat ini terlihat mulai uptrend daily chart dan juga owner perusahaan yaitu TP Rahmat mulai menambah kepemilikannya di saham ini. Selanjutnya ada Wahana Automitra Multiarta atau saham WOMF yang rutin bagi dividen sejak 2018 dengan rata-rata dividen yield 5 tahun terakhirnya sebesar 6,2%, dan pada tahun 2024 telah membagikan dividen nominal 20,37 per lembar menghasilkan yield sekitar 5,2%. Price to book value saat ini ada di angka 0,68 dan secara price to earning ratio saat ini 4,9 kali dan terlihat PE rasio saham ini konsisten kecil yang menandakan pertumbuhan laba bersih yang konsisten. Nilai return on equity-nya cukup bagus yaitu sebesar 13,9%. Harga sahamnya saat ini bergerak sideways cukup panjang di area harga 310 sampai dengan 400 ke atas dan terlihat mulai ada volume besar disertai kenaikan namun masih dalam rentang harga sideways-nya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.